Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, bersama Bu Meta hari ini kita akan belajar Al-Quran Hadis kelas 3 pelajaran kedua, yaitu Surah An-Nas. Nah, sebelum pelajaran dimulai, mari kita membaca doa terlebih dahulu ya anak-anak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Nah, aku semuanya perhatikan gambar berikut ini. Nah, manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna anak-anak. Namun, bukan berarti manusia tidak memiliki kekurangan dalam dirinya. Sebagai manusia, terkadang kita sering merasa takut atau gelisah akan sesuatu. Kita takut ketika disuruh orang tua tidur sendirian di kamar, takut ketika orang tua kita pergi dan tinggal di rumah sendirian. Nah, takut kepada makhluk-makhluk halus yang sering kita dengar seperti hantu, seperti itu ya anak-anak ya. Nah, bahkan kita takut ketika lampu tiba-tiba mati dan menjadi gelap. Namun anak-anak, sebagai anak yang soleh, kita tidak boleh takut terhadap semua itu. Karena ada Allah yang menjadi pelindung kita anak-anak. Pernahkah kamu mendengar surah An-Nas anak-anak? Nah, pada surah An-Nas, Allah memerintahkan kita untuk memohon perlindungan semata-mata hanya kepadanya dari berbagai kejahatan atau hasutan, baik dari manusia maupun dari golongan jin. Jadi, jika kita merasa takut, yang harus kita lakukan adalah memohon perlindungan kepada Allah dengan membaca surah An-Nas ini anak-anak. Nah, bagaimana dengan kamu anak-anak? Kepada siapa kamu memohon perlindungan? Apakah kamu pernah membaca surah An-Nas? Nah, sekarang mari kita belajar dan menghafalkan surah An-Nas agar terhindar dari rasa takut anak-anak. Nah, ini ya anak-anak ya. Mari kita membaca bersama-sama. Sebelum membaca, kita harus ta'awudz terlebih dahulu ya anak-anak ya. Ya. Yo, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan manusia. Malikin nas, Raja manusia. Ilahin nas, sesembahan manusia. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan atau bisikan setan yang bersembunyi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Nah anak-anak, itu tadi kita sudah melafalkan surah An-Nas. Diulang-ulang di rumah ya anak-anak ya. Nah, kemudian kita sekarang menghafalkan surat An-Nas ya anak-anak ya. Ini perhatikan gambar tersebut ya anak. Andri sedang belajar menghafal An-Nas. Andri membaca surah An-Nas setiap hari. Andri dibimbing oleh ibunya dalam menghafal surah An-Nas. Ibu Andri menyuruh Andri membaca surah An-Nas berkali-kali. Andri belajar surah An-Nas dengan tekun. Menghafalkan surah An-Nas akan mudah jika dilakukan dengan rajin dan juga bersungguh-sungguh anak-anak.
Setiap menjelang tidur, Andri membaca surah Anas. Andri juga membaca surah Anas ketika sholat. Setelah membaca surah Al-Fatihah, serta ketika sedang merasa takut. Andri senang melakukannya karena ia ingin segera menghafal surah Anas. Sekarang Andri sudah hafal surah Anas, anak-anak. Nah, apakah kamu sudah menghafal surah Anas, anak-anak? Nanti setelah video pembelajaran ini, anak-anak menghafalkan surah Anas ya. Nah, kemudian Sang C, sekarang kita akan memahami isi kandungan surah Anas. Nah, perlu diketahui surah Anas terdiri dari 6 ayat dan diturunkan setelah surah Al-Falaq. Surah Anas adalah surah yang ke-114. Surah Anas artinya manusia. Surah Anas termasuk surah Makkiyah karena diturunkan sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Nah, surah Anas mengandung perintah agar kita selalu meminta perlindungan kepada Allah dari kejahatan yang datang dari golongan jin dan manusia. Sesama manusia bisa saling menyakiti dengan berbagai macam cara, anak-anak. Misalnya menghasut, menfitnah, membunuh, dan lain-lain. Adapun kejahatan jin bisa berupa mengajak dan membisikkan manusia untuk berbuat jahat. Misalnya melakukan maksiat dan meninggalkan sholat 5 waktu. Nah, anak-anak, sekian video singkat pembelajaran hari ini tentang surat Anas. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Anak-anak yang di rumah, jangan lupa senantiasa sholat 5 waktu, membaca Al-Quran, dan mendoakan kedua orang tua. Nah, anak-anak, sekian dari Bu Meta. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.